sebelum saya memberikan apa yang saya alami, marilah saya sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada para jemaah di sini, bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang saya sendiri tidak menyangka kalau akan menjadi terkenal. Padahal saya cuma mau hijrah dari Kristen menjadi Muslim. Tapi saya tidak pernah memprediksi sampai di YouTube, sampai di Facebook saya tidak lihat, tetapi teman saya yang si A, si B yang jauh meliput saya. Lu masih Islam? Kaget saya. Lu masih Batak? Diserang kiri kanan. Saya belum lihat tadi. Tapi saya di masjid, tuh, kok ada gambar saya, foto saya. Saya tinggal di mana? Saya tinggal di Depok, itu depan jalan saya ke masjid itu ke sebelah mana? Ke sholat, bukan masjid sebetulnya, saya kan mau sholat. Tapi ya, gambar saya itu ada. Waduh, ini tidak izin sama saya yang kalian. Tapi saya mau bilang apa? Karena sumbernya bukan dari saya, dari Voice of Islam dan dari YouTube. Nah, sebelumnya saya katakan saya adalah pendeta. Saya pernah di Solo. Saya di gereja Pimpinan Roh Kudus. Nama saya Yohanan Joni Mela. Ada teman-teman saya di atas sini kenal saya. Bisa saya kenalkan. Kaget kalau dia masih bilang. Saya terakhir di Itios, usia tahun di daerah Nusukan, bukan Nusukan, tapi pokoknya dari itu ya. Itios ya. Dan saya pernah penginjilan di Klaten Sukoharjo. Saya tahu dari seperti apa, cuma ya karena sudah puluhan tahun saya tinggal, lupa lagi saya. Jadi malam saya tanya, gimana apa lupa. Kalau kami tahu liku-likunya, cuma saking lamanya saya sudah nggak begitu. Terakhir saya tinggalkan Solo waktu ada teman saya Muslim masuk Kristen dari pendeta, gerejanya Sukoharjo hampir dibakar oleh pesantren dari Abu Bakar Basir. Itu saya tuh campur tangan, Pak, jangan Pak. Jadi kau pergi aja daripada dibakar, saya coba pergi, namanya saya Muhyin. Itu Islam masuk ke pendeta. Berani lagi jadi pendeta di Sukoharjo dekat dengan Murki ya. Iya. Ya. Saya akhirnya kalau kabur, saya bilang sama teman saya dari Laskar dari Murki, Pak, saya asli pendeta. Tapi dia memang pendetanya baru kan ada semua itu mau saya kejar mana orangnya untuk dibakarin. Kalau enggak, akhirnya saya damaikan dulu supaya jangan jadi tegang. Itu kalau nggak salah 12 tahun lalu, kira-kira tahun 2000 berapa saya udah lupa. Tapi saya ingat. Nah, kemudian saya ke Jakarta. Saya di Jakarta masih di gereja Pimpinan Roh Kudus di dekat airport Kalideres ya, Kalideres. Nah, di situ saya pelayanan dan tidak lama saya mulai menemukan tidak puas karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan moral ilahi. Kemudian saya mengikuti, kalau bahasa pendeta saya mengikuti lagi satu ajaran baru yang namanya Mesianik, tapi juga masih bajunya Kristen, hanya ke Yahudi-Yahudian. Di situ saya mulai menemukan Islam. Islam ini benar sebetulnya, dalam hati saya, tapi saya tidak mengaku. Terakhir saya ketemu beliau 2012 di UIN, Universitas Islam Negeri. Saya juga pulang karena ada 3 pendeta, harusnya
bersinergi dengan 3 ustaz, ada dialog, satu dari rasa dimasukkan. Nah, di situ saya mulai memberi warna. 2 pendeta ini kaget, kok warna saya beda dengan enggak. Tadi dari sini beliau itu 2012 Pak. 2012 saya diundang lagi oleh Yayasan Islam Nurul Baki ya, di gedung Sarinah. Ya, gedung Sarinah ya, dengan topik Yesus dalam Al-Quran dan Muhammad Rasulullah dalam Injil. Saya menjadi berbicara lagi. Di situ saya lebih transparan dan saya mulai disorot oleh gereja saya. Ini adalah fakta. Ya, saya bilang mengenai topik. Saya bilang memang Yesus itu sebetulnya cuma pesuruh, yang nyuruh adalah Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi timbul kontradiksi yang tegang, di mana situ ada, kebetulan saya memberi ceramah tentang tauhid, dan tauhid saya tidak tahu ada situ ada ustaz, mantan ustaz masuk kita namanya Saifuddin Ibrahim. Wah, tegang saya sama dia, tapi dia nggak berani saya beritahu. Dia baru kemarin masuk Indonesia, apa kalau saya sombong saya. Dan tapi kalau dia tantang saya Islam, saya kalah karena dia memang lama ya, dia ustaz ya. Nah, sekarang saya sudah hijrah di Islam. Tidak mudah kita masuk Islam, itu betul ya, karena di dalam kekristenan itu seorang pendeta itu, ini Tuhan, ini manusia wakilnya ya. Wakil, tapi kalau orangnya masuk neraka, saya duluan masuk neraka nanti. Waduh, mikir lagi saya, karena saya sudah mulai tahu wah ini cara yang benar. Ini kalau dia gabungan publik, dia masuk, dia pasti nyara saya. Malaikat Yohana itu belum mati sekarang, saya tunggu di sini. Kalau masuk paling dalam nerakanya, udah disiapin juga. Karena saya menjebloskan mereka yang Islam masuk Kristen, datang Kristen sendiri kacau. Nah, saya mau terangkan Kristen apa, mungkin belum bisa waktunya sekarang karena ya ini kan prosesnya panjang. Kristen itu apa, saya bisa cerita. Tapi saya mau masuk aja. Di dalam Kristen itu sejak kecil orang Kristen itu sudah dicekoi bahwa Yesus itu Tuhan, tanpa argumentasi, tanpa penyelidikan, tanpa akal sehat kita diberi waktu berpikir, oh Tuhan sih. Nah, itu sudah mulai. Begitu ada orang lain bilang Yesus bertuhan, mulai terjadi pemisahan. Kalau dia ini makin dalam, bahwa makin fanatik bahwa Yesus itu Tuhan, dan ini orang juga bilang Tuhan, mungkin bisa baku berantem, ya, berantem. Nah, itu dari kecil. Dan saya akan memberikan sedikit. Ada sampai 3, yaitu sebelum hijrah, masa transisi hijrah dan hijrah setelah hijrah di Islam. Saya mulai dari sebelum hijrah ya, mudah-mudahan ini waktunya cukup ya. Nah, di dalam Kristen itu saya sebelum hijrah itu sekali percaya Yesus maka akan selamatkan. Membuat ini blunder, membuat ini orang Kristen masuk dalam kubangan kubur. Kenapa? Ini memang enak orang dengar. Sekali percaya Yesus masuk surga, jangan dia. Ternyata itu membuat orang Kristen gak peduli dosanya kemarin, gak peduli dosanya seminggu lalu, gak peduli dosanya yang 1 bulan lalu. Pokoknya saya percaya mati masuk surga. Ini racun yang sangat berbahaya bagi orang Kristen. Tapi karena saya masih di dalam, saya tidak bisa. Harus keluar dulu dari Kristen. Ya, dan ini akan saya buka
tidak lagi menjadi ukuran. Mau istri orang, mau perempuan bukan istrinya berzina, tidak seperti di Islam atau ajaran orang, ya ajaran orang, apalagi Islam. Berani kita menyentuh apalagi berzina, hukumnya rajam, ya kan? Tapi di Kristen karena ada pemahaman bahwa apabila kita percaya Yesus maka dia mati, dia masuk surga. Tak peduli kemarin dia habis berzina. Inilah, maka saya menjadi semakin ngeri, ya. Wah ini ngeri, ya, mengerikan. Nah, belum lagi Trinitas. Karena dari itu sudah Kristen, bagaimana dengan Tuhan Allah? Atau saya, kalau kami Allah SWT. Jadi ini membuat ada lagi lebih dalam lagi. Sehingga Trinitas, Allah itu tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Tambah lebar lagi. Ya. Nah, saya tidak akan kemas ini. Nanti kalau ada waktu, penginjilan ini membuat orang Kristen buta. Semua diinjili. Dan orang Kristen kalau bersahabat dengan orang non-Kristen, kalau dia tidak masuk Islam, itu bukan kalau dia tidak masuk Islam, dia bukan sahabat, bukan saudaraku. Harus jadi mereka kalau ketemu harus memberitahu tentang Yesus itu siapa. Itu saya akui karena saya juga mengajarkan demikian. Ya, setelah itu mereka menginjil. Menginjil di mana-mananya timbul surat SKP, surat keputusan bersama untuk mencegah jangan terjadi kristenisasi. Nah, saya melihat supaya orang itu tertib. Kalau saya mereka supaya tertib, jangan asal orang sudah punya agama tidak lagi diinjili. Nah, karena mereka tidak bisa menjangkau orang yang Islam secara mudah, maka ekonomi harus dipakai. Teori ekonomi, kalau dia miskin kasih si sembako. Lama-lama mereka masuk diinjili dan masuk itu. Itu di agama saya dulu, agama saya lama. Tapi sekarang saya mengalami transisi. Wah, ini gimana ya? Waktu saya mulai mengerti ini, tapi saya belum kalah total. Ya, saya masih bahwa saya masih lebih baik daripada Islam. Tapi saya sudah akui ada pemerosotan, ada penipuan di dalam Kristen, termasuk Alkitabnya yang sudah disunat. Alkitabnya tebal segini menjadi segini. Alkitab sekarang segini Pak, tapi aslinya tebal. Dibuang, ya, itu. Nah, di dalam masa transisi ini, saya dari itu, lalu saya mulai mendalami, ya, kaidah moral dari sisi agama Yahudi, dari sisi Kristen, dan sisi agama Islam. Agama Yahudi, agama Islam, Kristen bukan agama buat saya. Kenapa? Pemahaman yang diagamakan. Ya, kalau Yahudi sudah jelas ada kitabnya, Torah, dan kitab para nabi. Islam sudah jelas ada kitab sucinya, yaitu Al-Quran, ya. Nabinya sudah jelas, Nabi Musa untuk Yahudi, untuk Islam Rasulullah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Di Kristen tidak ada nabinya. Yesus pun bukan nabi, Tuhan, selesai kan? Jadi ada kekosongan. Siapa nabi yang di Kristen?
Gak ada, tiba-tiba muncul. Apa kitabnya? Tidak ada, tiba-tiba muncul menjadi Alkitab. Itu kalau saya bongkar, pasti geger orang Kristen. Geger, cuma belum waktunya. Saya akan pakai bahasa yang sederhana, tapi akademis. Bahasa yang aktif nanti, insya Allah tahun depan lagi saya ya sedikit-sedikit nanti saya kasih lagi itu supaya kalau saya mau bikin buku, guru saya ini beliau. Waktu saya di sana, waktu saya di situ, saya lihat buku-buku beliau, saya jujur aja, saya dengan buku ini saya tahu front out kalau orang yang tinggi itu pas ini. Kalau sini orang masih begitu masih mau lawan. Begitu 1, 2 sampai 7 dia masih lawan. Tapi kalau di sini, pop, gak ada cerita. 10 detik dia pasti jatuh. 1, 2, 3, gak jauh kalah ya. Karena pas di sini. Nah saya ini pas di sini. Pukulan harus tadi sudahnya wah coba. Tapi saya jatuh kalau tadi saya belum mengakui. Tapi saya akhirnya wah ini benar juga ini. Milikilah Bapak. Ini gara-gara ini. Wah itu gila ini mobil. Tapi saya nggak balik ke teman saya. Kalau saya kasih tahu bukan semua. Mungkin ya Islam masuk itu ngejar saya pakai tangan. Pak, saya udah masuknya. Kenapa Bapak masuk Islam? Pak repot kan. Waduh. Gara-gara ini loh. Judulnya ini 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Bapak jangan tidak punya bukti ini. Milikilah. Kalau Bapak pilih 1 jangan. 2, 1-nya kasih orang Kristen. Nah 3 melontar makanya. Ya melontar. Tiba-tiba dia cari rumah Bapak. Gimana nih Pak? Saya gelisah saya ikut Pak. Baca ya sudah. Gimana mau? Saya bisa. Gitu. Tapi jangan dipaksakan. Dia sadar karena memang Yesus mengatakan aku ini nabi, aku ini rasul. Aslinya Yesus itu sholat dan wudu. Saya berani bekerja dengan saya. Pakai pendeta kalau dia nggak tahu saya buka ini. Yesus itu sholat, Yesus itu wudu, masuk Baitullah. Itu sana di Israel namanya Baitullah, Bait Allah. Itu harus buka sepatu, apalagi sepatu kasut harus lepas. Jadi di sana di Israel 2000 tahun lalu itu tidak ada orang masuk rumah Allah berani pakai sandal, nggak berani. Lepas sandal di luar udah masuk. Sama di masjid saya lihat. Nah yang kedua Yesus itu wudu, cuci tangan, muka semuanya ada di dalam. Dan juga pakai kalau sana namanya kipas, kalau sini ya songkok atau apa ya, pakai ya. Dan wanitanya perempuannya harus pakai kerudung, tidak boleh tidak. Makanya kalau Bapak lihat Miriam atau Maryam, Bunda daripada Isa Masih, dia pakai kerudung, itu betul. Nah, hanya Kristennya nggak betul. Mau ngambil Maria tapi tidak mau pakai kerudung, perempuannya malah pakai rok pendek, kacau kan? Saya di Kristen lihat banyak yang moralnya sangat tidak bisa diperjuangkan. Nah, akhirnya saya dalam masa ini saya lihat, saya sudah tahu, saya sudah tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kemudian saya ketemu dengan buku ini, akhirnya apa? Saya mulai, wah ini saya harus cari yang benar. Karena apa? Di Kristen tidak ada jaminan kalau mati masuk surga. Dan ini adalah harga mati. Tidak ada Kristen mati masuk surga, tidak. Mati masuk neraka, itu sudah dibilang. Itu yang memberitahu saya adalah seorang imam besar Nasrani Kristen. Oh, kalau dia mati 100%
semua Kristen di dunia mati masuk surga, masuk neraka, itu sudah bilang. Dan bukunya saya belum beli. Dan saya simpan, mungkin satu tahun lagi, tahun depan saya ambil bukunya. Itu tulisan seorang imam dari Nasrani di India. Dia masih keturunan dari Isa, masih berapa keturunan itu? Keturunan Yusuf dengan Miriam punya anak laki, dan dia adalah salah satu keturunan. Dia katakan Kristen kalau mati, no, tidak masuk surga, masuk neraka. Karena sudah diberitahu. Nah, kemudian waktu saya ketemu beliau, ini ada kaset CD-nya saya direkam. Nah, ini gambar saya di sini, dan disitulah saya terintimidasi oleh kerja saya gara-gara ini, dan saya dipaksa untuk mencabut pernyataan saya. Tapi saya tidak cabut, karena saya pikir terserah mau dijatuhkan kepada saya apa, punishment, hukuman apa, ya tidak diambil. Pas kita diambil mobil, diambil lagi rumah, akhirnya semua diambil. Gak apa-apa, ya, karena saya anggap itu haram semua kan, haram. Ya, sekarang saya menjadi ridho Allah, dan saya tahu bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan saya cuma mau doa dari Bapak, mudah-mudahan insya Allah tahun depan saya akan menjadi mubalik, belajar sama beliau gimana menyampaikan sesuatu kepada umat non muslim supaya mereka mendapat hidayah. Lewat buku ini mendapat hidayah. Karena itu mereka juga tidak tahu, buta. Karena saya sudah tahu bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Saya mengajar mereka ini yang benar, dan baca yang dulu, dan ada beberapa buku lagi. Nah, setelah itu saya tobat. 2 tahun kemudian saya berangkat pagi beliau kemarin, saya bertemu beliau lagi, masih bulan Juli, saya ada interview di Kota Bulus ya, dengan Ustaz Matoni, dan tidak lama saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung. Ini ada, saya punya berkas. Jadi saya masuk di YouTube, dan memang ya lumayan, karena saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Saya berlatih dulu supaya tidak keliru dan tidak salah. Ya. Nah, terus di sisi lain, kemudian saya setelah Islam, wah dampaknya luar biasa. Om saya, adik dari ayah saya, telepon dari Manado, wah sudah masuk Islam ya, itu agama teroris. Bukan gitu, teroris agama ini kacau. Saya bilang sama, saya bisa jam 9 malam kita diskusi. Saya bilang diskusi, oh iya, saya diskusi sama dia. Saya katakan, dari mana dia bilang dia teroris? Kau ingat Imam Samudra, Muklas, apa lagi? Abrosi. Oh iya, saya ingat. Bukankah dia orang beragama Islam? Saya harus menangis. Saya belum paham betul akidah Islam, tapi saya sudah baca semuanya, saya sudah tahu. Lalu saya bilang ini, oke, adakah orang Kristen, saya bilang, adakah orang Kristen mau mati nyawanya nih, tak serahkan demi akidah? Belum ada. Tetapi Ambrosi, Imam Samudra dan Muklas, dia mau mati karena kebenaran, karena akidah. Hanya saya bilang, jalannya yang memang tidak mendapat dukungan umat Islam seluruh Indonesia. Tapi perjuangannya benar. Dia memerangi maksiat, dia memerangi sesuatu yang ada di Bali. Ya kan? Saya bilang, oh iya, di Kristen tidak ada
maksiat itu tidak menjadi tolak ukur. Memang ada bisa masih pelajaran berzina, tapi kepada umat Yahudi, bukan kepada non Yahudi. Belum. Walaupun itu dibaca oleh orang Kristen, belum untuk dia. Makanya waktu saya baca ini sampai hari ini, wah Kristen ini tidak ada Allah mengutus Nabi untuk orang Kristen dari. Makanya saya masih Islam. Ya, oh, tetapi itu yang membuat betul-betul saya KO. Ini tadi saya mendapat hidayah setelah saya baca. Dan saya lihat, wah ini gak ada jalan lagi saya kesini. Tenang, sini maju dulu. Dan kebetulan ada sahabat saya juga yang Muslim dan dia memahami ajaran moral. Dia masukkan saya ketika saya lagi buat, dan ternyata benar ya, moral itu sangat ditinggikan di dalam Islam, sangat ditinggikan. Dan di orang Yahudi juga meninggikan moral ilahi, tapi Islam lebih teliti, lebih detail. Maka saja kita kaki kanan, makannya harus tangan kanan, tidak sembarangan. Kalau ini tidak ada moral. Apalagi di dalam agama Islam, seorang wanita yang bukan murid, kalau kita wudhu, nyenggol, batal wudhunya. Sekarang istri, kenapa? Karena bukan satu darah. Saya belajar, sudah mengejar pakai, ternyata waduh, luar biasa. Inilah moral ilahi. Banyak itu menurut saya semakin yakin bahwa Islam itu agama dari Allah. Itu setelah saya hijrah, saya mendalami Islam, dan saya banyak belajar tentang Islam. Dan sekarang saya sudah di kedua, tapi yang saya sudah bacakan ada hukum Islam dan ada rukun Islam. Nah, semuanya mengikat. Rukun Islam dan rukun Islam tidak bisa pisah. Kalau di rukun Islam kita nggak boleh mabuk, ada beberapa ajaran, ada makhluk, ada beberapa yang saya lihat, ada haram. Wah, kalau saya baca semuanya, dan ini betul-betul membuat saya semakin mengalami pembaruan pikiran, pembaruan hidup. Nah, saya bertanya di dalam Islam, salah satu Muslim, salah satu Islam di hampir 3 bulan ini, kita menghadap Allah 5 kali, 5 waktu kita mendekat kepada Sang Khalik. Di Kristen tidak ada, cuma 1 kali ketemu Sang Khalik, yaitu hari Minggu. Itu pun hari Minggu bukan hari yang ditentukan Allah. Allah bukan hanya hari bagi umat Islam, Jumat, dan 5 kali sehari. 5 kali kita menghadap Allah dengan wudhu, tidak sembarangan. Saya mendapatkan semua ini luar biasa setelah saya dikira. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen tidak punya moral. Waktu dia ada di putih, dia mengambil moral Islam. Dia sudah ambil. Tetapi begitu baca moral Islam, moral Yahudi, begitu dia ambil moral Yahudi, akhirnya kok ada sunat, ada makan babi haram, dilepas lagi. Itu Kristen. Makanya orang Kristen sana makan babi oke, makan anjing oke, ya, itu Kristen. Tak ada haram, ya, dan tidak bersunat. Itu, ya, karena tak bersunat karena sudah ada Yesus. Saya di Islam saya baru sadar, masa orang mau nanggung kesalahan orang lain, misalkan dia mencuri, dia berbaca, masa aku harus tanggung dia lalu masuk penjara? Bagi Kristen, ya, Yesus menanggung dosa-dosa. Di Islam itu sangat bertentangan. Setelah saya baca, waduh, saya keliru, saya punya pemahaman, dan tidak ada. Makanya saya bersyukur setelah saya jadi Muslim, dan akan banyak nanti orang-orang yang akan masuk Islam. Bukan orang Islam yang bodoh-bodoh, tapi yang sudah levelnya tinggi.
banyak yang pindah. Pelan-pelan mereka yang orang intelektual seperti di Eropa sudah mulai. Banyak orang di Eropa itu anak muda cerdas masuk Islam, bukan karena injil, tapi karena mereka jenuh di Kristen. Jenuhan. Di sini itu sudah balik, orang Islam banyak masuk Kristen. Tapi alhamdulillah saya Kristen sebenarnya lebih tinggi lagi saya di Nasrani masuk Islam karena saya tahu Islam itu, saya tahu ada petunjuk Allah dan saya datang ke Ustaz, tolong gimana? Dan akhirnya saya tepat kemarin tanggal 31 Juli saya sudah buat nama saya dan nama saya diganti, bukan Yohanan tetapi menjadi Muhammad.